Semua anggota BTS menemani J-Hope dalam perjalanannya untuk wamil, termasuk Jin. Seluruh member BTS dilaporkan mengawal J-Hope dalam perjalanan untuk wajib militer pada 18 April. Orang dalam bikin musik mengumumkan bahwa semua anggota BTS telah mengawal J-Hope termasuk anggota Jin yang dilaporkan mengambil cuti untuk berada di sana. Pada hari itu, J-Hope mendaftar di Pusat Pendidikan Militer baru ke-36 di Wonju, di mana ia akan mengambil bagian dari pelatihan dasar selama 5 minggu sebelum ditugaskan di stasiunnya. Menurut laporan, J-Hope memasuki barak pendaftaran secara diam-diam dengan 2 van hitam. Laporan menyatakan bahwa semua anggota berada di dalam mobil ketika mereka memasuki pusat pendidikan. Para member tidak lupa berfoto sebelum melepas J-Hope. Fans di seluruh dunia pasti akan merindukan J-Hope dan berharap dia kembali dengan cepat dan sehat. Sementara itu, Jin punya pesan yang tidak serius yang paling tak terduga setelah J-Hope wajib militer. Pada 18 April, J-Hope menjadi anggota kedua BTS yang mendaftar untuk wajib militernya. Di media sosial, J-Hope mengungkapkan potongan rambut barunya kepada penggemar untuk pertama kalinya, dan ARMY tidak bisa menyembunyikan emosi mereka ketika akun Twitter BTS memposting bahwa seluruh grup berkumpul untuk mendoakan yang terbaik bagi J-Hope. Tapi di tengah kesedihan, sepertinya satu orang telah mengukuhkan peran baru di BTS untuk membuat ARMY tertawa bahkan di saat-saat tersulit, dan itu tidak lain adalah anggota tertua, Jin. Jin mendaftar pada Desember 2022 dan aktif di media sosial setelah menyelesaikan pelatihan dasarnya, baik itu memposting gambar di Instagram atau Weverse, atau yang lebih penting membuat lelucon. Jin pasti telah menjadi mood maker online. Secara khusus menjelang pendaftaran J-Hope, anggota tertua grup itu telah mendapatkan perhatian karena komentarnya yang savage. Saat pengumuman itu dibuat, dia mengejutkan para penggemar dengan komentar cerdasnya kepada J-Hope dan Jimin. Dia kemudian mengejutkan penggemar dengan mengungkapkan tanggal wajib militer J-Hope dengan mengomentari postingan dengan kekekeke D-1. Setelah J-Hope mendaftar, tidak mengherankan kalau beberapa anggota membagikan pemikiran mereka sendiri tentang acara itu. RM secara khusus membuat ARMY terisak saat dia membagikan foto dengan tulisan, "Sampai jumpa lagi, Hyung." Setelah menggunakan cuti untuk bergabung dengan anggotanya untuk mendoakan kesehatan J-Hope, Jin juga memposting foto yang terlihat online. Dengan proporsi Instagram yang berbeda dari Twitter, dia bahkan memotong dirinya sendiri untuk memastikan anggota lain terlihat. Meskipun pemikiran dibalik Jin memotong dirinya sendiri agar semua anggota bisa muat itu manis, ARMY tidak bisa berhenti tertawa melihat pesan yang kontras. Di bawah postingan Instagram Jin dengan sederhana dan belak-belakan menulis orang berikutnya. Ketika postingan itu dibagikan, ARMY tidak dapat melupakan pendekatan Jin untuk wajib militer, menambahkan bahwa dia tahu cara sempurna untuk penggemar tersenyum di saat yang sulit. Idola mendaftar selalu sulit bagi penggemar, tapi Jin telah membuat perjalanan ke momen J-Hope sedikit lebih mudah dengan humornya yang kering dan tidak serius. Yang kedua, Jungkook mengejutkan ARMY dengan foto baru seksi Calvin Klein, semua karena popularitasnya. Jungkook menjadi duta baru Calvin Klein, sepertinya tidak ada hari berlalu tanpa sang idola membobol internet. Pada bulan Maret, Jungkook dikonfirmasi sebagai duta terbaru untuk Calvin Klein dan dia terus mengejutkan ARMY saat foto baru dirilis. Nah, sepertinya konten dan waktu Jungkook untuk ARMY belum berakhir dan masih jauh dari selesai. Pada tanggal 17 April waktu setempat, Calvin Klein membuat penggemar sangat bersemangat dengan tweet sederhana mereka yang langsung menjadi topik hangat di kalangan ARMY. Mempertimbangkan apa arti round 2 untuk BTS dan ARMY, tidak mengherankan kalau satu tweet membuat internet hancur. Ya, sepertinya Calvin Klein menepati janji mereka dengan merilis babak baru foto dan konten sang idola, dan itu semua karena pengaruh Jungkook pada merek itu. Dalam sebuah artikel dari GQ Korea, merek tersebut menjelaskan bahwa foto-foto tersebut menunjukkan cinta yang diterima Jungkook dan bagaimana perannya sebagai duta mempengaruhi Calvin Klein. Menurut New York Stock Exchange, harga saham PVH Calvin Klein Group melonjak 20% sehari setelah Jungkook terpilih sebagai duta. Akun resmi itu memperoleh 1 juta pengikut setelah ia diumumkan sebagai duta Calvin Klein Jeans dan Underwear. Karena pengaruh besar dari kampanye Jungkook, Calvin Klein terus merilis ulang gambar baru Jungkook, tulis GQ Korea. Di TikTok, Calvin Klein memposting highlight baru sang idola yang memamerkan Jungkook dalam kaos ikonik merek itu. Kalau itu belum cukup, foto-foto baru yang berasal dari popularitas dan pengaruh Jungkook juga memberikan dampak yang sama. Dalam bidikan pertama, lengan tato Jungkook sepenuhnya dipamerkan dan punya getaran yang lebih misterius dibandingkan dengan kaos hitam dan latar belakang gelap.
Foto-foto itu membuat tato Jungkook lebih menonjol karena temanya menjadi lebih cerah, dengan sang idola mengenakan kaos putih dengan latar belakang putih. Foto terakhir yang menggabungkan terang dan gelap melihat Jungkook mengenakan kaos hitam Calvin Klein dengan latar belakang putih cerah. Ketika foto-foto itu dirilis, tidak mengherankan kalau netizen tidak puas dengan jepretannya. Di tengah pendaftaran J-Hope, banyak yang menemukan bahwa itu membuat mereka tersenyum, tapi juga perasaan lain karena Jungkook terlihat hot. Sepertinya Calvin Klein siap memposting lebih banyak konten idola selama pengaruh Jungkook pada merek terus terlihat. Yang ketiga, ayah Post Malone memanggil Spotify untuk mendukung Jimin di Twitter. Ayah Post Malone tampaknya datang untuk membela anggota BTS Jimin mengambil sikap untuknya melawan Spotify. Semuanya berawal ketika penggemar Malone memperhatikan bahwa Spotify telah berbagi streaming untuk versi eksplisit dan bersih dari lagu Chemical. Biasanya Spotify menautkan semua versi dari lagu yang sama yang menggabungkan streamingnya, dan itulah yang diperhitungkan dalam tanggal lagu. Jadi penggemar mulai menandai platform streaming di Twitter menuntut mereka memperbaiki situasi dan menggabungkan streaming untuk kedua versi Chemical. Hari kedua memberitahu Spotify untuk menggabungkan streaming eksplisit dan bersih untuk Chemical oleh Post Malone. Setelah 3 hari meminta, Spotify akhirnya melakukan perubahan yang diperlukan untuk menautkan kedua versi itu. Ketika ARMY menyadari hal ini, mereka mulai bertanya kenapa platform itu tidak melakukan hal yang sama untuk Jimin Like Crazy. Lagu itu memecahkan rekor debut solo lagu terbesar oleh solis K-pop dalam sejarah tanggal lagu global Spotify. Tapi segera setelah itu, Spotify membagikan streaming menjadi versi bahasa Inggris dan Korea. Sementara ARMY berkampanye untuk meminta pertanggungjawaban Spotify atas dugaan standar ganda mereka, basis penggemar Post Malone juga mulai mendukung mereka, tapi cukup mengejutkan ketika Post Malone sendiri bergabung untuk menunjukkan dukungannya. Sementara itu, penjaga Galaxy Vault 3, bintang Chris Pratt dan Karen Gillan adalah penggemar K-pop. Marvel Cinematic Universe dipenuhi oleh penggemar K-pop. Baru-baru ini, Chris Pratt telah mempromosikan film barunya, The Super Mario Bros. Movie, di mana ia berperan sebagai satu-satunya Mario. Tapi, dia akan segera mengulangi perannya sebagai Peter Quill atau Star-Lord di Marvel Studio Guardians of the Galaxy Vol. 3. Kalau Chris Pratt, sutradara James Gunn, dan lawan mainnya, Plaintiff dan Karen Gillan telah memulai promosi internasional untuk film Marvel yang baru, ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendengarkan K-pop dalam konferensi pers di Hotel Conrad di Seoul. Conrad di Seoul, Korea Selatan pada 18 April lalu. Chris Pratt memuji Korea Selatan. Dia mengakui pencapaian artistik fenomenal negara itu dalam film dan musik. Chris mengatakan, "Aku merasa secara global Korea sedang mengalami momen yang luar biasa saat ini, tidak hanya di film tapi juga di musik dengan banyak band pop yang sangat hebat." Chris mengungkapkan bahwa dia menjadi penggemar K-pop dengan grup favoritnya sejauh ini adalah Blackpink dan New Jeans. Tapi dia tidak sengaja salah bicara dan lawan mainnya, Karen Gillan yang memerankan Nebula, langsung mengoreksinya. "Kupikir Pink Black, maksudku Blackpink, membuka Coachella yang sangat menarik, dan New Jeans, kami mendengarnya dan aku seperti, ini sebenarnya musik pop yang sangat bagus. Aku merasa senang bahwa ada momen budaya masif yang terjadi saat ini di Korea. Kamu telah melakukan hal-hal luar biasa di sini untuk waktu yang lama." Karen Gillan berbagi bahwa dia mendengarkan lagu-lagu BTS dan Blackpink untuk mempersiapkan konferensi pers Korea. Dia juga menyatakan bahwa dia ingin bertemu mereka sambil tertawa. Karen mengatakan, "Aku telah mendengarkan Blackpink pagi ini dan BTS untuk mendapatkan semangat. Bisakah kita bertemu mereka? Itu keren, aku cinta Korea," kata Karen. Sepertinya cast Marvel Studio dipenuhi oleh penggemar K-pop, dari Danny Ramirez ke Tom Holland ke Simu Liu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.